Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Agile Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, saya akan berbagi sedikit hal mengenai tentang permasalahan yang terjadi saat ini pada budidaya cabai keriting kita. Permasalahan yang saat ini terjadi yaitu adalah serangan hama, di mana serangan hama ini saya analisa yaitu disebabkan oleh belalang maupun jangkrik ya kan kawan. Nah, ini bisa terjadi kayak gini karena apa kan? Karena saya melihat dan menganalisanya yaitu dari tingkat kerusakannya, yang dimana tingkat kerusakannya ini itu menyerang pada bagian tanaman yang memiliki tunas muda dan daun yang cukup muda. Di sisi lain juga ada tanaman yang masih muda, nah itu habis seluruhnya ya, dari pangkal hingga bagian ujung tanaman itu habis. Sedangkan yang di sampingnya ini ada kerusakan bagian tunasnya. Nah, ini menjadikan bahwasanya ini kerusakan ini bisa terjadi karena disebabkan hewan tersebut memakan bagian dari tanaman budidaya kita kan kawan, semacam itu ya. Karena memakan tanaman budidaya kita, otomatis tanaman budidaya kita nantinya rusak dan ya pertumbuhannya akan terhambat, bahkan tidak bisa tumbuh secara normal ya kan kawan, semacam itu. Dan solusinya ketika kita melihat semacam ini, maka kan kawan perlu pengendalian ya. Pengendaliannya harus jangan terlalu sering ya kan kawan ya. Dalam artian pengendalian kita lakukan ketika serangan hama itu terlalu banyak ya kan. Tapi kalau masih 1-2 pengendaliannya jangan kita lakukan pengendalian ya. Jangan kita lakukan pengendalian, hanya saja kita perlu menyulam tanaman-tanaman yang mati ataupun tidak ada kan kawan, semacam itu. Nah, hama tersebut ini itu kemungkinan menyerang tanaman budidaya kita di musim kemarau itu jauh lebih banyak kan kawan. Mengapa bisa begitu? Alasannya karena hama tersebut di musim kemarau semacam ini itu perkembangbiakannya itu cukup cepat, cukup banyak, dan cukup maksimal lah kan kawan ya. Perkembangbiakannya cukup maksimal sehingga hama tersebut populasinya itu banyak. Sedangkan di musim kemarau ketersediaan pangan untuk hama tersebut ya itu sedikit. Karena apa? Karena musim kemarau tahu sendiri kondisinya kering, hijau-hijauan sedikit. Nah, itu menjadikan hama tersebut menyerang tanaman yang kita budidayakan, semacam itu kan kawan. Sehingga ketika tanaman kita terserang hama tersebut, maka yang terjadi adalah tanaman kita akan rusak akibat serangan hama tersebut, semacam itu. Dan ketika kerusakannya masih sedikit, kita hanya perlu penyulaman saja. Akan tapi kalau kerusakannya sudah banyak, maka kita perlu pengendalian. Pengendalian ada berbagai macam ya, ada pengendalian secara kimiawi, secara biologi, ada juga secara teknis, secara mekanik, dan lain sebagainya. Kalau untuk pengendalian secara kimiawi, kita bisa menggunakan racun-racun yang dapat menghambat serangan hama tersebut. Nah, ini racun ini itu ada 2 macam, yang secara organik dan non organik. Yang organik itu menggunakan pestisida nabati, dan non organik itu menggunakan buatan pabrik ya kan kawan, semacam itu. Tapi yang saya khawatirkan kalau penggunaan non organik ini ya, yang buatan pabrik ini secara berlebih penggunaannya, nah itu nantinya akan merusak ekosistem perputaran rantai makanan kan kawan ya, semacam itu. Perputaran rantai makanan ya itu bisa merusak, karena kalau berlebihan hama tersebut nanti terserang racun, dan nanti hama tersebut mati nanti dimakan oleh hewan yang memakan hama tersebut. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi kalau saya saranin, kalau menggunakan yang non organik, maka gunakanlah sesuai dosis yang tepat saja kan kawan ya.
jangan dilebih-lebihkan. Dan itu saya saranin juga pengendaliannya dilakukan pada kondisi tanaman tersebut sudah mendekati ambang kerugian. Nah ya, tanaman tersebut rusak dan mendekati ambang kerugian, maka pengendalian non organik masih boleh dilakukan lah. Tapi kalau saya saranin, kalau lebih aman dan lebih bermanfaat, kawan-kawan bisa menggunakan pengendalian secara organik, menggunakan pestisida nabati ataupun biosaka. Nah itu jauh lebih bagus kawan-kawan dan lebih baik ya bagi lahan budidaya kita, bagi tanaman kita, dan bagi juga yang mengkonsumsinya, semacam itu. Kalau selanjutnya yaitu pengendalian secara mekanik. Pengendalian secara mekanik kawan-kawan bisa menjebak hama-hama yang menyerang tanaman budidaya kita, seperti dijebak menggunakan jaring, diberi perangkap lampu dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa kan kawan. Dan yang selanjutnya yaitu pengendalian secara biologi. Nah pengendalian secara biologi ini bisa menggunakan agen-agen hayati, musuh alami ya, dari budidaya tanaman tersebut, dari hama tersebut ya, agen-agen hayati ataupun musuh alami. Ini jauh lebih murah dan lebih ramah lingkungan kan kawan ya, ramah lingkungan, dan efeknya juga cukup bagus ya terhadap tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Salah satu contohnya yaitu pengendaliannya yaitu dengan memanfaatkan jamur trichoderma yang berada di yang kita kocorkan pada bagian area perakaran tanaman. Nah area perakaran tanaman semacam ini kita kocorkan trichoderma, itu juga akan mengendalikan hama ataupun penyakit ya yang menyerang area perakaran tanaman budidaya kita. Nah oleh sebab itu kan kawan, masih banyak lagi pengendaliannya. Maka dari itu jika kawan membudidayakan tanaman, kawan alangkah baiknya harus amati tanaman budidayakan kawan dan harus dikendalikan ya, agar budidaya tanaman kawan bisa maksimal. Dan yang juga pengendaliannya saya saranin pengendalian yang ramah lingkungan, karena dengan pengendalian ramah lingkungan itu efek bagi budidaya kita itu tidak terlalu berefek merugikan ya kepada kitanya sendiri. Nah salah satu contoh yang kasus belum lama itu terjadi di area pesisir Kulon Progo, di mana area pesisir itu banyak orang membudidayakan tanaman hortikultura, tetapi kemarin kabarnya itu banyak yang terserang ulat. Nah ulatnya meskipun tanamannya sudah dihilangkan, ulatnya masih ada. Nah itu salah satu efek penggunaan pengendalian secara non organik secara berlebih ya, yang menjadikan tanaman budidaya kita menjadikan hama yang menyerang tanaman budidaya kita itu kebal ya terhadap obat-obatan maupun racun-racun yang dapat menghambat serangan hama tersebut kan kawan, semacam itu. Dan saya saranin juga kalau kerusakannya belum melebihi batas ambang ekonomi, alangkah lebih baiknya kawan-kawan bisa melakukan proses penyulaman pada tanaman cabai yang masih muda semacam ini ya, dalam proses budidaya cabai keriting dalam kondisi yang muda, semacam itu. Dan itu saja kan kawan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambillah hikmahnya, ambillah manfaatnya ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.